Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ugi. Nah, jadi ini merupakan video part yang ketiga mengenai vektor autoregresif atau VAR. Nah, pada part ketiga ini kita coba mengartikan salah satu output namanya variance decomposition, ya. Jadi kita coba lakukan VAR dulu sekali lagi. Kita lihat di hasil sebelumnya seperti ini. Kita coba lakukan VAR, kurs suku bunga inflasi. Ada kurs suku bunga inflasi. Kita lakukan VAR. Pada sebelumnya kita buat ini 6. Nah, setelah ini hasil VAR, kita klik view. Nah, ini dia output untuk variance decomposition. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita pilih tabel, maka hasilnya berupa tabel seperti ini. Kalau kita pilih misalkan multiple graph, maka akan menampilkan grafik seperti ini. Misalkan kita pilih yang tabel, misalkan periodenya kita 40 deh. Misalkan ya sampai periode 40. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil. Jadi kan kita tahu bahwa ada 3 variabel, kurs, suku bunga, sama inflasi. Maka hasilnya ada hasil variance decomposition untuk kurs, ini hasilnya. Kemudian ada hasil variance decomposition untuk suku bunga, ini hasilnya. Ada hasil variance decomposition untuk inflasi. Nah, itu dia. Nah, saya coba menginterpretasikan hasil variance decomposition untuk kurs. Jadi hasil ini sudah saya pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ini hasil variance decomposition untuk kurs. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau melihat hasil variance decomposition untuk kurs yang hanya grafiknya, berarti kita bisa pilih view variance decomposition. Nah, kita pilih multigraph. Kalau ini untuk grafik ya, kita pilih OK. Nah, kita hanya ngambil bagian ini aja. Ini untuk kursnya, ini untuk kurs, ini untuk kurs. Ini hasil variance decomposition untuk suku bunga. Kalau ini hasil variance decomposition untuk inflasi. Jadi kalau untuk kurs kita ambil yang ini. Nah, gimana sih cara ngebacanya? Oke, cara ngebaca gini. Kita lihat bahwa tadi kita sudah menetapkan periode 1 sampai 40 misalkan. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya ada beberapa referensi bacaan saya. Saya mengutip jurnal ya. Mana ya? Nah, ini dia. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah. Ini contoh dari Brawijaya. Nah, coba lihat di sini. Ini contoh interpretasi dari variance decomposition. Sebelum kita interpretasi hasil kita lihat di sini. Variance decomposition bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi atau komposisi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, di sini, ini contoh hasil variance decomposition untuk mudharabah ya. Jadi saya buat di sini mudharabah. Ini gambar ini merupakan contoh hasil ya. Hasil variance decomposition untuk variabel mudharabah. Nah, dalam gambar ini variabel mudharabah itu dilambangkan disingkat dengan huruf DMD. Nah, dari gambar ini bisa kita jelaskan bahwa variabel mana yang memiliki kontribusi pengaruh paling besar terhadap variabel mudharabah DMD ya. Nah, kalau dilihat dari grafik, coba lihat dari grafik. Kita abaikan dulu DMD terhadap DMD. Kita mau yang mempengaruhi DMD selain dari variabel DMD itu sendiri. Kalau ini kan DMD terhadap DMD, itu kita abaikan aja. Kalau ini DMD, misalnya ini PDB, pengaruh PDB terhadap DMD, pengaruh INFL terhadap DMD.
Sorry, bukan DMD. Sorry, di sini MD. Sorry, mudharabah MD. D itu artinya difference gitu ya. Oke. Kita lihat dari grafik. Kalau kita lihat, ini grafiknya naik nih, terus naik. Jadi kita lihat PDB ketika periodenya dari periode 1 sampai periode 10, variabel PDB ini mengalami peningkatan ya dalam hal mempengaruhi MD. Dari mana saya menyimpulkan PDB itu mempengaruhi MD mengalami peningkatan dalam periode 1 sampai 10? Karena dia grafiknya naik dia. Nah, naik dia terus naik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari periode 1 sampai periode 10 ya, dari periode 1 sampai periode 10 PDB itu mengalami peningkatan dalam hal mempengaruhi MD karena dia naik. Tapi kalau INFL mempengaruhi mudharabah MD, dia awalnya dia naik dari periode 1 sampai periode 4 lah. Kemudian dia menurun dia. Nah, kalau kita lihat dari variabel bahas, dia cenderung rendah dari periode 1 sampai periode 10, itu pengaruhnya nggak terlalu besar dia terhadap MD. Tapi kalau kita lihat dari variabel KTR, dari periode 1 sampai periode 3, awalnya dia mengalami penurunan pengaruhnya. Tapi kemudian dari periode 3 sampai periode 10, variabel KTR ini mengalami peningkatan dalam hal mempengaruhi mudharabah. Coba kita lihat interpretasinya. Dari keempat variabel yang berkontribusi terhadap mudharabah, keempat variabel itu apa aja? Kita lihat keempat variabel itu ada PDB 1, INFL 2, bahas 3, KTR 4. Nah, itu dia. Dari keempat variabel yang berkontribusi terhadap deposito mudharabah, variabel KTR dan PDB lebih kapabel dalam menjelaskan ya. Kenapa KTR sama PDB lebih kapabel? Karena PDB, KTR ya, KTR sama PDB. Ini KTR sama PDB karena dia ketika dari periode 1 sampai periode 10, pengaruhnya terhadap mudharabah itu mengalami peningkatan, dia naik terus. Begitu juga dengan nih, walaupun ini turun tapi dia meningkat. Nah, itu dia. Dibandingkan variabel INFL dan bahas. Hal ini terbukti dari persentase variance decomposition KTR dan PDB terhadap MD yang terus meningkat hingga mencapai digit 2. Nah, seperti itu dia. Jadi kita bisa melihat kontribusi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya dari variance decomposition ini. Nah, kembali ke hasil kita. Kalau kita tampilkan hasil variance decomposition untuk kurs, kita lihat suku bunga dari periode 1 sampai periode ke-40, persentase pengaruhnya lebih tinggi. Ini kan 46,6658, 46,67%. Sementara inflasi dari periode 1 sampai periode 40, pada saat periode ke-40, kontribusinya hanya sebesar 9,22%. Jadi kita menyimpulkan bahwa ketika suku bunga mengalami shock goncangan, itu pengaruhnya terhadap kurs sebesar 46,67%. Ini kan? Nah, dari gambarnya seperti ini. Berdasarkan hasil variance decomposition pada kurs, terlihat bahwa suku bunga lebih besar kontribusinya dalam hal mempengaruhi kurs. Kita lihat di periode akhirnya ya. Dibandingkan variabel inflasi ketika terjadi goncangan, terjadi shock. Hal ini terlihat mulai dari periode 1 sampai periode ke-40, variabel suku bunga memberikan proporsi pengaruh terhadap kurs sebesar 46,67, yakni lebih besar dibandingkan proporsi pengaruh inflasi terhadap kurs, hanya 9,22%. Nah, inilah contoh interpretasi variance decomposition untuk variabel kurs. Nah, untuk interpretasi variance decomposition untuk suku bunga, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.